Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 2B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Menciptakan Sekolah Berkarakter, yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, membangun sekolah demokratis. Yang kedua, membangun sekolah berdisiplin moral. Yang ketiga, membangun sekolah kooperatif. Dan yang keempat, membangun sekolah progresif berbasis karakter. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, membangun sekolah demokratis. Menurut James A. Bene dan Michelle W. Apple, sekolah demokratis adalah mengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah atau madrasah, yang secara umum mencakup 2 aspek, yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengantarkan anak-anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktik-praktik demokratik. Dengan kata lain, sekolah demokratis adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi itu terjadi, seperti pelibatan masyarakat dalam membahas program-program sekolah atau madrasah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Prinsip-prinsip sekolah demokratis. Demokrasi dalam pendidikan mempunyai prinsip-prinsip, begitu bermakna dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut ialah 1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara, dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. 2. Dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita. Pengembangan sekolah demokratis di Indonesia. Cara pengembangan sekolah demokratis yaitu dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu untuk semuanya. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa membedakan antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar. Tidak membedakan antara yang rajin dengan yang belum rajin. Semua memperoleh perlakuan walaupun bentuknya mungkin berbeda. Keunggulan sekolah demokratis yaitu antara lain 1. Akuntabilitas, yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspeknya dapat dipertanggungjawabkan pada publik, yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori, kebutuhan dan keahlian yang kemudian teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 2. Pelaksanaan tugas guru senantiasa berorientasi pada siswa. Guru akan memberikan pelayanan pada siswa secara individual. Berbagai kesulitan siswa akan menjadi perhatian guru. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Yaitu dalam sekolah demokratis, sistem pendidikan merupakan refleksi dan keinginan masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, akan mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah, dan akan responsif dengan berbagai persoalan sekolah. Tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi, penekanan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Masuk pada materi yang kedua, membangun sekolah berdisiplin moral. Ada 4 hal yang dilakukan oleh guru-guru untuk mempraktikkan disiplin moral, diantaranya 1. Guru-guru memproyeksikan pengertian kewenangan moral secara jelas dan tegas. Hak dan kewajiban mereka untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti hormat dan tanggung jawab, dan membuat para siswa bertanggung jawab terhadap standar perilaku tersebut. 2. Guru-guru memandang kedisiplinan termasuk persoalan pembuatan peraturan sebagai bagian yang lebih besar dari pengembangan komunitas moral yang baik di dalam kelas. 3. Guru-guru membangun dan menegakkan konsekuensi dengan cara mendidik, cara yang membuat siswa menghargai tujuan peraturan, bersedia mengubah perilaku yang salah, dan merasa bertanggung jawab memperbaiki perilaku. Dan yang keempat,
Guru-guru menunjukkan sikap peduli dan hormat pada siswa dengan mencoba menentukan penyebab timbulnya persoalan kedisiplinan dan solusi yang dapat membantu keberhasilan siswa bersangkutan dan menjadi anggota komunitas kelas yang bertanggung jawab. Lanjut materi yang ketiga, membangun sekolah kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang terfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran, yakni 1. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 2. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan maupun ketidakmampuan. Dan yang ketiga, tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Lanjut materi yang keempat, membangun sekolah progresif berbasis karakter. Pendidikan progresif ialah proses pendidikan yang lebih menekankan pada arah peningkatan kemajuan secara berkelanjutan. Pendidikan progresif bertujuan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan yang sudah dijalankan tetapi belum tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pendidikan progresif dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan karakter. Ajaran utama yang ditetapkan dalam pendidikan progresif adalah 1. Pendidikan adalah tentang pengembangan aspek fisik, emosional, intelektual anak. 2. Sekolah bukanlah lembaga yang tetap. Sebaliknya, ini adalah area anak-anak untuk bisa melakukan eksperimental, tempat anak-anak terlibat dalam pembelajaran dalam melakukan berbagai hal. 3. Di ruang kelas, pendapat semua orang penting. 4. Kreativitas dan seni membantu anak-anak dalam perjalanan penemuan dan pemikiran independen. Baiklah, begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.